Oke, kali ini kita bakal bahas dua soal tentang persamaan kuadrat. Kita coba ya. Ini dia bilang jumlah kuadrat akar-akar persamaannya itu 41. Jadi kalau mau kita baca itu akar-akar, jadi dari kanan ke kiri tuh. Akar-akar dikuadratkan, kemudian dijumlahkan. Arti dari jumlah kuadrat akar-akar tuh kayak gitu. Jadi akar yang dikuadratkan kemudian dijumlahkan. Akar-akar maksudnya solusi persamaan ya. Jadi misalnya solusinya ini itu adalah P dan Q. Berarti P dikuadratkan ditambah dengan Q dikuadratkan itu sama dengan 41. Nah, ada sifat aljabar yang biasanya kita pakai tuh kalau kamu lihat bentuk kuadrat ditambah kuadrat kayak gini biasanya larinya ke sini nih. P tambah Q dikuadratkan itu sama dengan P kuadrat plus Q kuadrat plus 2PQ. Nah, lihat nih, ini ada P kuadrat Q kuadrat, ini ada P kuadrat Q kuadrat. Jadi kita punya P kuadrat plus Q kuadratnya itu sama dengan P plus Q dikuadratkan dikurang 2PQ. Nah, dipegang baik-baik, biasanya sering muncul, sering digunain. Oke, berarti kita punya di sini P plus Q kuadrat min 2PQ sama dengan 41. Nah, kita tahu juga bahwa kalau di persamaan kuadrat itu kalau dua akar dijumlahkan itu sama dengan min B per A. Kalau dikalikan jadinya itu C per A. Tentunya dari rumus dasarnya itu adalah AX kuadrat plus BX plus C. Nah, jadi yang B-nya yang menempel di X ya. Kebetulan dia pakai B juga di sini, jadi jangan keliru, itu B yang berbeda. Karena yang menempel di X itu B plus 1, berarti kita pakai B-nya itu di sini, min B-nya itu adalah B plus 1. Oke, jadi P plus Q-nya itu min B per A, berarti min, gitu. B-nya adalah B plus 1, jangan lupa dikurungin. Kemudian per A. Per AA-nya 1 dikuadratkan. Oke, kemudian dikurang 2 kali PQ. PQ berarti X1 kali X2, C per A berarti dikali min 8 per 1 sama dengan 41. Kalau kita kuadratin jadinya ini B kuadrat plus 2B plus 1. Karena min dikuadratkan jadi plus ya, jadi nggak ngaruh. Kemudian min 2 kali min 8 jadinya plus 16 dikurang 41, kita pindah ruaskan sama dengan 0. Berarti kita punya B kuadrat plus 2B, kita rapikan ini min 25 ya, 16 kurang 41 berarti min 25 tambah 1 min 24 sama dengan 0. Nah, berapa kali berapa yang jadinya 24 kalau dijumlahkan 2 berarti ini plus 6, ini min 4. Jadinya B-nya 4 atau B-nya sama dengan min 6. Nah, kalau B-nya 4 atau B-nya min 6, tadi kan persamaannya X kuadrat plus B plus 1 X min 8 sama dengan 0 gitu ya. Oke, nah berarti kita masukkan tuh, berarti jadi X kuadrat plus 5X min 8 sama dengan 0 atau X kuadrat min 5 ya, min 5 X min 8 sama dengan 0. Nah, ini dua persamaan yang berbeda nanti bakal menghasilkan dua, ini masing-masing ada dua akar gitu ya, dua akar atau dua solusi. Yang ini juga demikian, kalian bisa cek gitu ya. Dan solusi keempat, solusi ini bakal berbeda, sehingga jawabannya adalah yang D, 4 solusi. 2 dari persamaan yang pertama, 2 dari persamaan yang kedua. Kayak gitu tuh. Oke, kemudian soal kedua, nah ini yang bentuk kecukupan pernyataan gitu ya. Jadi hati-hati. Kita coba langsung MN-nya bilangan real memenuhi itu. Ya tentunya ini cuma trik-trikan aja ya. Kalau dirapikan kan X kuadrat plus NX plus N sama dengan 0. Yang ditanya M kuadrat min 2N itu berapa? Berarti sekarang
kalau kita pakai tinjau pernyataan satu saja, dia bilang M dan N menyebabkan X kuadrat plus MX plus N sama dengan 0. Artinya apa? Kalau M dan N itu menyebabkan persamaan ini menjadi 0, artinya M dan N itu akar-akar dari persamaan itu atau solusi dari persamaan tersebut. Sehingga kalau kita pakai sifat akar, penjumlahan akar, berarti kan M plus N itu sama dengan apa tadi? Min B per A. Min B berarti min M per 1. Itu sama dengan min M. Kemudian kalau kita, berarti kita punya M plus N sama dengan min M. Berarti 2M sama dengan min N, berarti M-nya sama dengan min N per 2. Kalau berdasarkan perkalian, M kali N itu C per A. C-nya itu N, berarti N per 1. Berarti sama dengan N. Mn sama dengan N. Nah, kalian nggak boleh coret N-nya ya. Jadi M-nya sama dengan 1 itu nggak boleh. Karena dia cuma bilang M dan N-nya itu bilangan real yang memenuhi. Jadi bisa jadi 0. Kalau 0 nggak boleh dibagi dua sisi. Jadi harus dipindah ruas. Berarti M, kemudian, yang kembar N ya. Yang kembar N berarti N kali M min 1. Nah, berarti N-nya sama dengan 0 atau M-nya sama dengan 1. Nah, kalau N-nya 0, berarti tadi M-nya sama dengan 0 per 2. Min 0 per 2 sama dengan 0. Kalau M-nya 1 berarti tadi M-nya 1 sama dengan min N per 2 gitu ya. Berarti min N-nya 1 sama dengan min N per 2, berarti min N sama dengan 2, N-nya sama dengan min 2. Nah, berarti kalau N-nya sama dengan min 2, kita udah punya M kuadrat min 2N, berarti yang pertama itu berarti 0 kuadrat. Itu ya, ini yang pertama. Itu 0 kuadrat kurang 0, 2 kali 0 gitu ya. M kuadrat dikurangi 2 kali 0 itu sama dengan 0. Kemudian ini yang kedua. Maksudnya dari sini ya. Oke. Berarti yang kedua itu M kuadrat min 2N-nya, M-nya 1, berarti 1 kuadrat dikurangi 2 kali N-nya min 2. Min 2 kali min 2, 4, berarti plus 4 berarti 5. Nah, dia bilangnya yang positif. Nah, berarti kita bisa dapat ini. Berarti pernyataan 1 cukup ya. 1 cukup. Nah, kalau pernyataan 2 aja gimana? M-nya sama dengan 2N. Nah, kalau M-nya sama dengan 2N, persamaannya jadinya X kuadrat plus 2NX terus di plus N sama dengan 0. Kemudian itu yang ditanyakan, M kuadrat min 2N itu sama dengan 2N dikuadratkan dikurang 2N, 4N kuadrat min 2N. Otomatis kamu tetap butuh berapa N-nya atau berapa M-nya, sehingga nanti bisa ditemukan jawabannya. Jadi 1 cukup, tapi kalau 2 saja tidak cukup. Oke. Kalau 2 tidak cukup. Oke, berarti 1-nya cukup, 2-nya tidak cukup, berarti jawabannya yang A. Oke. Nah, kamu juga bisa nanya-nanya soal yang kayak gini atau ngerjain soal di analitika gitu ya, lewat aplikasi. Nah, di aplikasi ini ada fitur circle, banyak banget yang nanya, nggak cuma tentang soal tapi juga tentang tips belajar, bagaimana info-info tentang SBMPTN, semuanya ada di sini. Dan tentunya ini gratis gitu ya, circle ini. Jadi bisa kamu cek dan saling bertukar informasi di situ. Oke, sekian untuk soal hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. See you next time.